kenal belas kasihan. Negeri Syam, yang dulu jadi pusat ilmu dan peradaban, hari ini menjadi ladang kehancuran. Bom jatuh di tempat anak-anak bermain, tangis menggantikan azan, rumah jadi puing, masjid jadi debu. Irak, negeri ribuan ulama, kini penuh reruntuhan, diperangi dari dalam dan luar, pecah oleh fitnah yang diwariskan. Yaman, tanah sabar dan iman, tercekik oleh perang saudara, blokade, kelaparan, dan krisis kemanusiaan. Umat Islam menjadi korban di negerinya sendiri. Nabi telah mengabarkan, fitnah akan muncul dari arah timur, dan tempatnya adalah di sana. Tanah yang dulu menyinari dunia, kini dibakar oleh api fitnah yang tak kunjung padam. Dan lihatlah, fitnah itu kini menjalar lebih luas. Negeri bersenjata nuklir saling menuding. India dan Pakistan, dua kekuatan besar di timur, nyaris saling meluncurkan kehancuran. Ledakan mengguncang Kashmir, pesawat tempur terjatuh, rudal melintasi langit, dan ribuan nyawa bergantung pada satu keputusan politik. Dunia menahan napas. Perang bisa meletus kapan saja, dan fitnah itu semakin nyata, semakin dekat. Setelah api fitnah membakar tanah-tanah para nabi, sebuah tanda lain mulai tampak dari balik reruntuhan. Bukan suara senjata, tapi suara air yang perlahan menghilang. Air yang mengalir sejak zaman para nabi akan berhenti. Di dasarnya tersembunyi emas, namun bukan berkah yang muncul, melainkan bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sungai Eufrat akan surut hingga terlihat gunung emas. Manusia berebut harta itu, lalu terjadi pembunuhan besar. Setiap 100 orang, 99 terbunuh. Hari ini, Sungai Eufrat mengalami penurunan debit air yang signifikan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Jika emas itu muncul, yang digali bukan sekadar tambang, tetapi juga nafsu dan darah, sebab tidak semua yang berkilau membawa berkah. Terkadang, itu adalah panggilan menuju kehancuran. Dan kini, kita memasuki kegelapan yang lebih dalam. Akan datang masa ketika Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam, tidak lagi dijaga. Bukan karena hilangnya penjaga, tapi karena hati manusia tak lagi memuliakannya. Hingga akhirnya seorang dari Habasyah, Zulsuwaiqatain, datang menghancurkannya batu demi batu. Itulah saat iman benar-benar tercabut. Islam tinggal nama. Al-Quran masih dibaca, tapi tak lagi diamalkan. Masjid tetap berdiri,
tapi hanya sebagai simbol. Hati kosong, raga bergerak, tapi tanpa ruh. Kemurtadan terjadi di mana-mana. Manusia meninggalkan agama, bukan karena paksaan, tapi karena pilihan. Karena dunia dianggap lebih penting dari akhirat. Di tengah kegelapan itu, muncul seorang pemimpin dari Qahtan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bukan pembawa cahaya, tapi tanda bahwa ujung zaman kian dekat. Namun saat itu, orang-orang tak lagi tahu arah. Mereka mencari petunjuk, tapi semua jalan tampak sama. Di saat langit masih biru, bumi sudah kehilangan cahayanya. Kaum beriman seperti titik kecil di samudra kegelapan, dan suara kebenaran tenggelam di tengah hiruk-pikuk dunia yang tuli. Dunia belum runtuh, tapi goyah. Umat manusia belum kalah, tapi mulai kehilangan arah. Kepercayaan pada pemimpin, sistem, bahkan masa depan, semuanya retak perlahan. Layaknya bara yang tersembunyi di balik debu, menunggu satu tiupan kecil untuk menyalakan api yang akan membakar segalanya. Dan bayangkan, ketika saat itu benar-benar tiba, ketika semua konflik ini meledak bersamaan. Ketika Barat dan Timur tak lagi bertarung lewat proksi atau perwakilan, tapi memilih untuk saling menembakkan senjata pamungkas mereka. Amerika dan Eropa bersama sekutunya membentuk satu front besar, berhadapan langsung dengan Cina, Rusia, dan Aliansi Timur. Dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Korea meledak. Taiwan menjadi awal percikan. Lalu konflik merembet ke Timur Tengah, ketika Iran dan Israel menumpahkan seluruh persenjataan mereka. Kota-kota suci berubah menjadi ladang bara. Di Asia Selatan, dua negara bersenjata nuklir yang selama ini saling menahan diri, India dan Pakistan, akhirnya kehilangan kesabaran. Dan dalam hitungan minggu, kota-kota raksasa menghilang dari peta. Moskow, New York,